Tahun 70-an, jalanan kota-kota di Nusantara belum seramai sekarang. Populasi mobil pun belum banyak. Hanya orang-orang super kaya dan pemerintah yang mampu membeli mobil kala itu. Dari jumlah mobil yang sedikit itu, merek-merek Eropa mendominasi di Indonesia. Ada Fiat yang mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1952 atau Mercedes-Benz sejak tahun 1950 yang telah memiliki pabrik perakitan sedan di Bandung. Ada pula Volkswagen yang mulai didatangkan ke Indonesia sejak tahun 1960. Beberapa mobil asal Rusia seperti Motul dan Lada pun turut meramaikan pasar mobil Nusantara meskipun tidak lama. Sejak kebijakan luar negeri bergeser ke barat, impor mobil asal Rusia dan Eropa Timur pun dihentikan. Namun, tak disangka dominasi mobil Eropa kala itu bakal segera berakhir. Posisinya tergusur oleh pendatang baru yang awalnya dianggap ringkih, yaitu mobil Jepang. Sebutan belek kerupuk bahkan sempat disematkan pada mobil-mobil asal negeri matahari terbit ini, lantaran bunyinya yang nyaring saat diketuk, seperti kaleng kerupuk. James Luhulima, penulis sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini, menyebutkan mobil Jepang pertama yang masuk ke Nusantara adalah Toyota Land Cruiser. Mobil ini memiliki atap berupa kanvas atau terpal. Karena itu, sebutan Jeep Toyota Canvas lebih dikenal oleh masyarakat. Kembali ke masa kini, mobil Jepang memang tidak sendirian. Di sekitarnya, berbagai merek mobil terus melakukan pembaharuan dan pembenahan. Kemudian, dari segala keunggulan mobil besutan Jepang bukan berarti luput dari kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kekurangan mobil Jepang secara umum dan bisa menjadi acuan sebelum membeli mobil Jepang. 1. Spesifikasi seadanya. Mobil Jepang yang kini beredar memang memiliki model yang bermacam-macam dan cukup terjangkau. Harga yang murah bukan hanya dikarenakan pabrik yang telah menjemur di Indonesia, tapi juga spesifikasinya yang memang seadanya. Spek mobil Jepang rata-rata memang didesain untuk kendaraan yang efisien dan kompak, apalagi dengan kemunculan mobil low cost green car. Mobil murah ini dibekali spesifikasi pas-pasan, mulai dari kapasitas mesin, fitur keamanan, hingga keselamatan. Seolah-olah hanya untuk memenuhi regulasi minimum yang ditetapkan di Indonesia. Kita contoh misalnya, material plastik murahan yang tipis yang kini sangat mudah ditemukan di hampir seluruh desain interior mobil Jepang. Selain itu, tidak seperti mobil Eropa atau Amerika, mobil Jepang memiliki material yang lebih rapuh pada eksteriornya. Onderdil atau spare part mobil Jepang memang sangat mudah ditemukan dan juga didukung oleh pelayanan yang baik. Tapi hal ini juga mengindikasikan bahwa spare part mobil Jepang tidak seawet mobil Eropa atau Amerika. 2. Pelit dengan fitur. Demi menjaga production cost agar tetap ramping, mobil Jepang memiliki kebiasaan yang hanya membekali fitur-fitur tertentu saja. Padahal, para pesaingnya dari pabrikan negara lain seperti Cina, Eropa, atau Amerika tampak selalu mengedepankan inovasi pada pengalaman berkendara melalui terobosan teknologi canggih dan kompleks. Selain itu, pabrikan asal Jepang sangat gemar membagi-bagi mobil mereka ke beberapa varian. Pilihan-pilihan tersebut diklaim untuk memudahkan para konsumen memilih fitur-fitur yang tersedia. Jika kembali dibandingkan dengan misalnya mobil Cina, Eropa, atau Amerika, hampir tidak ditemukan mobil mana yang membagi variannya lebih dari 2 atau 3 macam. 3. Usia pakai pendek. Mobil Jepang, terutama keluaran 2 dekade terakhir, mengadopsi material yang bisa kita bilang tipis dan mudah keropos.
Sebenarnya, penggunaan material ini agar mobil lebih ringan dan dapat menambah daya laju mobil atau juga dapat mengurangi konsumsi BBM. Tapi, inovasi tersebut justru dapat berimbas pada usia pakai mobil. Mobil Jepang sekarang rata-rata memiliki usia layak pakai paling lama sekitar 15 tahun. Beda dengan mobil Cina, Eropa, atau Amerika yang bisa tembus 20-25 tahun. Semua itu tergantung pada pemeliharaannya dan perawatannya. Usia pakai yang pendek ini juga disebabkan oleh produsennya sendiri. Mobil Jepang lebih sering melakukan facelift pada variannya. Facelift ini justru dianggap dapat mematikan model sebelumnya karena telah dianggap ketinggalan zaman, padahal penggunaannya baru 2 atau 3 tahun. 4. Kapasitas mesin kecil. Kei-car di Jepang sudah tidak aneh lagi. Mobil dengan bentuk sangat kompak dengan kapasitas mesin maksimal 660 cc ini pun coba diadaptasi di Indonesia. Adaptasi dilakukan dengan berbagai penyesuaian seperti pada kapasitas mesin dan fitur. Namun, tetap ada yang kurang sesuai dengan pasar lokal. Mobil bermesin kecil kurang cocok jika dibawa jarak jauh seperti keluar kota. Masyarakat Indonesia sebenarnya lebih membutuhkan kendaraan dengan durabilitas yang tinggi. Manfaatnya akan sangat terasa ketika musim mudik atau liburan tiba. 5. Tak sekarang model lama. Siapa yang tidak kenal dengan Toyota Kijang Kapsul, Toyota Starlet, Honda Civic Estilo, Honda Accord, hingga Mitsubishi L300. Mobil tersebut adalah mobil keluaran lama dari masing-masing pabrikan. Nyaris seluruhnya kini masih berada di harga jual yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuktikan bahwa poin-poin kekurangan mobil Jepang adalah benar. Selain dari material eksterior dan interior, meskipun beberapa di antaranya masih menggunakan sistem pembakaran lama, namun mobil Jepang model lama memiliki desain yang timeless dan mesin yang tergolong bandel. Untuk soal fitur, memang harus diakui bahwa model lama tidak bisa dibandingkan karena semua akan berbanding lurus pada zaman atau hitungan tahun usianya. Akhirnya, kita sudah sampai di akhir video. Bagaimana menurut sahabat tentang 5 kekurangan mobil Jepang secara umum dan bisa menjadi acuan sebelum membeli mobil Jepang ini? Apakah sahabat akan memilih mobil asal Cina, Eropa, atau Amerika yang membawa alternatif yang sangat segar bagi para konsumen di tanah air ini? Atau tetap memilih mobil Jepang yang sudah menemani Indonesia dalam waktu yang sangat lama ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyway, terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau sahabat suka dengan video kami, silakan like, subscribe channel ini, dan jangan lupa kasih saran kalian terhadap kami, biar kami makin semangat membuat kontennya untuk kalian. Sekian, kami pamit. See you.